Shalom Pak Widyo Tanto. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kita akan berbincang secara live nih Pak di acara Suara Gereja at openbiblika.com. Dan di acara ini nanti teman-teman netizen juga bisa berkonsultasi langsung ya, karena acara ini adalah live. Ya. Gimana kabar Pak Widyo? Sehat ya? Sehat, baik. Di rumah saja. Di rumah saja di masa PSBB sekarang ya. Ya. Jadi kesibukannya apa nih Pak? Kesibukan meskipun di rumah banyak sekali. Saya harus persiapkan khotbah-khotbah, saya harus menulis buku, saya harus macam-macam. Tidak boleh nganggur jadi orang. Malah lebih sibuk ya? Ya, sibuknya agak berbeda aja dari biasanya. Oke. Biasanya habis di jalan, waktunya sekarang lebih efisien. Oh, karena Jakarta macet, malah sekarang lebih produktif ya setelah di rumah malah ya? Ya, benar. Kayaknya kemungkinan setelah COVID pun kita bisa akan lebih betah lama-lama di rumah nih, semuanya bisa kita run dari dalam rumah. Iya, kebiasaan orang akan berubah. Dengan adanya COVID ini, semua dipaksa untuk belajar dengan teknologi online, sehingga meskipun COVID ini berlalu nanti, saya rasa teknologi online akan tetap digemari. Iya, kita dipaksa untuk mengikuti online. Bahkan sekarang anak SD pun sudah mulai belajar pakai Zoom ya, luar biasa. Ya. Generasi nantinya akan sangat lebih luar biasa lagi. Bukan Oke, cuma Pak SD, TK pun, TK juga pakai Zoom sekarang. TK pakai Zoom. Wah, Ya. saya dulu mengenal Zoom itu pada saat kita mau belajar meeting dengan regional saja. Tapi sekarang anak-anak TK aja pakai Zoom. Iya, luar biasa. Oke, Pak Widyo, kita malam ini temanya adalah akan membahas mengenai, ini pasti ekspertisnya dari Pak Widyo, keuangan Alkitabiah. Ya. Oke. Pak Widyo boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan Alkitabiah dan aplikasinya apa sih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia saat ini? Iya, bicara mengenai uang, ini semua orang familiar dengan uang, sangat membutuhkan uang. Cuma banyak orang salah mengerti tentang uang. Kalau motivator mengajarkan bahwa tidak punya uang atau kekurangan uang adalah akar segala kejahatan, kata seorang motivator. Tapi kalau Alkitab berkata berbeda. Ini plesetan nih. Kalau Alkitab mengatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi kalau seseorang dalam hal uang tidak bisa dipercaya, maka ia tidak bisa dipercaya dalam hal apapun. Nah, jadi uang ini seperti pisau bermata dua. Dia bisa menjadi tuan yang jahat, tapi bisa menjadi hamba yang baik. Tergantung dari manusianya. Ada teknik-teknik keuangan yang bisa kita pelajari supaya kita mendapatkan uang banyak. Ada cara-caranya, ada cara yang curang, ada cara yang baik. Tentu saja kalau kita orang beriman, kita akan melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian. Oke. Jadi tadi disinggung mengenai bahwa uang itu seperti pisau bermata dua. Jadi sebenarnya uang itu sendiri sifatnya netral atau dia lebih kemana? Iya, ini ada banyak orang Kristen juga salah mengerti. Ketika kita mendengar kata mamon, mamon itu kan berasal dari kata mamonas. Mamonas itu artinya harta duniawi. Harta duniawi itu tidak hanya uang, semua aset, semua yang bisa dikonversi menjadi uang itu harta, dan itu mamonas, mamon. Dan banyak orang Kristen kalau mendengar kata mamon, seolah-olah mamon itu jahat. Tapi sebagian orang Kristen malah cinta mamon. Sehingga waktu khotbah pun memancing supaya jemaat mempersembahkan perpuluhan, per 20-an, per apapun namanya, berbagai macam persembahan. Manipulasi. Cinta mamon ujungnya. Kenapa? Uangnya nggak digunakan untuk Tuhan. Kalau itu tidak digunakan untuk Tuhan. Tapi kalau itu digunakan untuk Tuhan, itu baik. Tapi tidak perlu manipulasi di gereja dengan khotbah-khotbah seperti itu. Jadi mamon ini benda mati.
alat tukar. Jadi dia tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Orangnya yang dalam hal ini yang bisa jahat dan bisa baik. Manusianya yang menggunakan uang itu. Nah, di Alkitab jelas tuh, cinta uang, bukan uangnya. Cinta uang itulah akar segala kejahatan. Ya, jadi uang itu tidak jahat, tapi netral. Karena benda mati. Oke, berarti uang itu sendiri tidak jahat, tetapi siapa yang menggunakan uang itu, dia mau jahat atau baik, itu tergantung dari siapa yang memegang uang itu. Tapi Ya, kalau kita bilang, oke, kita anggap uang itu adalah mamon. Mamon itu sendiri seperti halnya tadi kan disinggung, berarti sifatnya netral ya, tergantung siapa yang memegangnya. Nah, menurut Pak Wiknya secara Alkitabiah nih ya, sebenarnya cinta uang atau mamon itu sendiri, atau mamon itu sebenarnya bisa digunakan untuk lebih membuat kita lebih bisa melakukan atau menjadi berkat bagi orang lain atau gimana nih? ya. Jadi di dalam Lukas 16 ayat 9, ya, di situ dikatakan, kalau kita bicara soal Alkitab, ya artinya dasarnya Alkitab. Tidak boleh Ya, pikiran sendiri. Ya. Oke, Lukas 16 ayat 9, saya bacakan. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri, langsung. Ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau orang membaca Alkitab kurang teliti, dia bisa baca begini tuh, ikatlah persahabatan dengan mamon. Gitu. Tidak pernah ada disuruh bersahabat dengan mamon. Yang ada adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Tentu oke. saja bersahabat dengan siapa kalau Alkitab menasihatkan seperti ini? Tentu saja bersahabat dengan Tuhan. Jadi kita harus bersahabat dengan Tuhan, mempergunakan mamon. Mamon yang tidak jujur itu, kenapa disebut tidak jujur? Karena banyak orang menggantungkan hidupnya pada mamon. Kalau ia kaya, ia merasa tenang. Nanti kalau aku sakit bisa bayar dokter yang terbaik. Aku bisa beli rumah besar, rumah mewah, dan sebagainya. Merasa aman. Padahal ketika seseorang sakit, berapapun hartanya di dunia ini, kalau penyakitnya itu sudah terminal, terakhir, maka tidak ada yang bisa nolong lagi. Itulah sebabnya mamon disebut tidak jujur. Seolah-olah bisa menolong, tapi tidak bisa ternyata. Jadi kita harus mempergunakan mamon untuk kepentingan Tuhan. Demikian. Oke, jadi mamon itu sendiri tidak salah ya. Jadi kalau dibilang kita harus kaya atau harus mempunyai mamon untuk bisa menolong orang lain, itu gimana menurut pendapat Pak Wiknya? Sekarang begini, di dunia ini apapun memerlukan mamon. Kita sakit, perlu mamon untuk ke dokter. Kita beli sayur, perlu mamon. Jadi mamon ini jangan diartikan jahat atau jangan diartikan baik. Kita memerlukan mamon. Tetapi sebagai hamba, sebagai alat bagi kita, jangan mempertuan mamon. Nah, banyak orang mengejar mamon sampai hidupnya sendiri tidak berarti. Sudah umur sudah 70, setiap hari pulang jam 12, jam 1 malam, penyakitnya sudah mulai banyak, dia tidak sadar bahwa sebentar lagi ia tiba-tiba mati. Lalu tidak dikenal Tuhan. Makanya kita harus mendudukkan mamon pada tempatnya, yaitu pada hamba atau alat yang baik. Yaitu kalau dipergunakan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan sesama. Jangan pelit. Nah, itu artinya kita beribadah itu, mengasihi Tuhan itu dengan segenap yang ada pada kita. Termasuk mamon yang ada pada kita. Oke, bicara masalah pelit nih Pak Wiknya. Sebenarnya orang pelit itu memang sudah punya sifat pelit atau dia nunggu nanti deh
kalau saya punya kelebihan, saya baru mau membantu orang lain atau berbagi. Menurut Pak Wiknyo gimana? Ini kebiasaan banyak orang ini. Ketika ia belum kaya, ia menunda memberi. Sehingga nanti saja kalau aku punya uang sekian gitu. Tetapi setelah ia punya uang sekian, nanti kalau aku lebih kaya lagi, aku akan berikan yang lebih banyak lagi. Ini pelit, ini sebenarnya sikap hati, tidak tergantung dari kekayaan seberapa banyak uang kita. Kalau kita tidak punya uang, hidupnya terbatas, sikap hatinya pelit apa enggak, itu bisa dibaca oleh Tuhan. Kalau ia tidak pelit, tentu saja wajahnya cerah, memberkati orang meskipun bukan dengan uang. Tapi orang yang pelit, udah kaya, tetap pelit dia. Jangankan uang, ilmu saja dia nggak mau bagi. Wah, tahu sendiri nih, aku hebat nih. Itu pelitnya luar biasa itu. Padahal manusia diciptakan supaya saling mengasihi sesama. Cara mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi sesama. Bohong orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Karena Alkitab berkata, kalau yang kelihatan saja kamu tidak kasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu bohong. Bohong besar. Nah, inilah sebenarnya keuangan Alkitabiah itu akan bersinggungan dengan semua sisi. Nanti ada sisi kesehatan, ada sisi sikap hati, ada sisi kebenaran, ada sisi kasih, dan sebagainya. Sebab kalau orang super kaya tapi sakit penyakitnya tidak disembuhkan juga percuma juga. Nah, intinya apa semua ini? Inilah yang akan sebenarnya tidak bisa kita bicarakan dalam waktu singkat begini. Tapi yang penting adalah kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil di sini adalah mamon, maka ia tidak akan dipercayakan Tuhan, tidak akan diberikan harta yang sesungguhnya. Hartanya sendiri yang tersedia di surga. Jadi orang pelit tidak mungkin masuk surga. Ada banyak orang yang hari ini alasannya keselamatan karena anugerah, Pak. Tidak perlu berbuat baik. Ya kita tunggu saja nanti. Itu orang yang egois. Tidak bisa dipakai Tuhan. Justru karena kita menerima anugerah Tuhan, kita harus salurkan ke banyak orang. Bukan berarti kita baik, bukan. Tapi kita punya kewajiban yang Tuhan titipkan ke kita. Talenta, apapun namanya. Dalam perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina, itu sudah jelas tuh bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Kita akan, ketika kita mati, kita akan berhadapan dengan tahta Kristus, mempertanggungjawabkan apa yang kita hidupi selama ini. Jadi kalau kita ngomong keuangan Alkitabiah, tidak hanya bicara soal teknik pengelolaan keuangan. Kalau soal teknisnya kita bisa bahas. Itu relatif mudah. Oke, mungkin menyinggung sedikit tentang alokasi keuangan kita. Kan sering orang mengatakan bahwa berikan ke bagian Tuhan yang utama gitu. Umpamanya, ya anggaplah kita harus memberikan ke gereja. Itu apakah bagian yang utama, sementara di sisi lain keluarga kita ada yang membutuhkan? Menurut Pak Wiknyo gimana? Oke, inilah kesalahan banyak orang. Orang berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu hanya ke gereja, ke gedung gereja maksudnya ya. Orang mempersembahkan sesuatu hanya ke gedung gereja. Inilah kesalahan orang. Orang ibadah itu hanya di gedung gereja. Yang rohani itu hanya di gedung gereja. Ini salah. Sebab semua kegiatan itu harus bersifat rohani. Artinya apapun yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam hal ini, kalau ada satu keluarga, anaknya tidak bisa beli susu, pas-pasan uangnya untuk beli susu. Kalau yang benar nih, coba kita tanya Tuhan, apakah harus diberikan ke gereja atau untuk beli susu anaknya? Karena itu uang pas-pasan. Memangnya Tuhan butuh uang? Saya mau tanya. Gereja yang butuh uang untuk operasional. Ibadah itu harus dilihat. Uang nggak bisa, anak nggak bisa makan, kasih makan lebih dulu. Karena prioritas Tuhan itu bukan pengumpulan persembahan, nggak ada artinya itu.
Alkitab berkata meskipun tubuhmu dibakar, itu tidak ada artinya kalau kamu tidak punya kasih. Ada orang-orang tertentu yang begitu tuh, perpuluhannya dikasih ke gereja, orang tuanya nggak pernah dikasih apa-apa. Sehingga orang tuanya mengatakan begini, dia ngomong Yesus, Yesus, tapi nggak pernah kasih aku, pelitnya minta ampun. Tapi ke gereja bayar perpuluhan. Jadi sandungan nggak itu? Makanya orang tuanya nggak bertobat, karena anaknya seperti itu. Udah ngasih ke gereja 10%, pengen dibalas Tuhan lagi. 30, 60, 100 kali. Nggak ada itu di Alkitab. Kalau kita memberi itu juga kurang, kita itu nggak bakalan bisa membalas kasihnya Tuhan. Kok malah minta balik ke niat ngasih nggak sih lu? Ini loh, ini banyak kesalah kaprahan nih selama ini. Jadi harus diluruskan bahwa persembahan kita itu bukan 10%. Persembahan kita itu segenap hidup kita. Apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Jadi kasih orang tua, kasih anak, kasih sesama. Iman itu nyata. Bukannya kasih gereja tok. Kasih gereja oke. Tapi kalau kita kekurangan, anak nggak bisa makan, kasih makan lebih dulu. Ada banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini. Sehingga hidupnya malah jadi sandungan, bukan jadi berkat. Gitu. Ya, itu salah kita loh, kalau kita sampai begitu. Oke, Pak Wigno, luar biasa sekali penjelasannya. Kita mau buka pertanyaan nih untuk netizen yang mungkin punya pertanyaan. Jadi nanti saya akan share linknya ke teman-teman. Ya, silakan, silakan. Sebentar. Belum ada yang chat, tapi saya coba kirimkan. Belum ada yang bertanya ya. Sebentar. Belum ada? Belum ada. Sebentar. Boleh, Pak Wignya boleh lanjutkan lagi. Oke. Jadi jangan kita itu alergi terhadap uang. Seolah-olah uang itu dosa. Kita harus kerja keras. Harus cari uang yang banyak, sebanyak-banyaknya. Tetapi bukan untuk diri sendiri. Untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Coba bagaimana kita menolong orang kalau kita nggak punya uang. Ya. Ini bagi yang saat ini sedang pas-pasan atau kekurangan. Kita ada sedikit gangguan sinyal. Halo, Pak Wigno. Kelihatannya Pak Wigno ada gangguan sinyal, kita tunggu beliau ya. Teman-teman, Uang untuk itu yang mempunyai pertanyaan, ya, halo Pak silakan. Wigno, tadi sempat hilang karena Ya. mungkin gangguan sinyal ya. Ya, oke, silakan. Di sini belum muncul sih. Hmm. Teman-teman yang mau berkonsultasi langsung dengan Pak Wigno bisa lewat StreamYard ya. Linknya, apakah sudah terlihat linknya? Di banner. Ya, sudah terlihat. Ya, teman-teman boleh lihat linknya di layar. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Wigno. Oke, kita sambil menunggu kita masih lanjut ya, Pak. Ya. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada larangan untuk kita menjadi kaya. Asal kekayaan itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk melakukan apa yang jalan Tuhan. Iya, benar.
Tetapi ingat, godaan makin kaya makin besar. Jadi setiap orang kalau tidak siap jangan ingin kaya. Oh, Sebab itu seperti berdiri di jalan yang licin. Uang itu sangat berbahaya kalau orang tidak dewasa. tidak siap kaya itu maksudnya umpamanya kita seperti orang dapat lotre mungkin ya? Tidak siap kaya itu maksudnya begini, kalau kita kaya lalu menjadi sombong, itu kan nggak siap sebenarnya. Oh, Kaya kan biasa aja harusnya ya, tapi ini jadi sombong, jalannya mulai nggak mau lihat orang, itu kan gaya-gaya seperti itu sebenarnya nggak siap kaya itu. Kalau kaya itu biasa saja, tapi makin nolong orang banyak, kan begitu ya. Makin dipakai untuk pekerjaan Tuhan, kan begitu. Banyak orang itu ya, kalau untuk pekerjaan Tuhan pelit, kalau untuk orang lain pelit, tapi kalau untuk diri sendiri borosnya minta ampun. Waduh, ini termasuk memuja mamon sebenarnya. oh. Jadi coba kita latihan bagaimana menggunakan mamon yang ada untuk menolong banyak orang. Khususnya di zaman COVID begini, ada banyak orang kesulitan ekonomi, bukan? Iya, betul. Ya, kita harus jadi berkat. Jangan minta dibalas Tuhan terus. Kita buktikan iman kita itu benar nggak? Harus jadi berkat. Makanya ya, dikala kita masih muda, ini bagi yang masih muda nih, ayo jangan boros untuk diri sendiri, hidup sederhana. Meskipun penghasilannya banyak, diinvestasikan. Sebagian diinvestasikan, sebagian digunakan untuk menolong saudara, orang tua, anak, teman-teman, dan sebagainya. Oke, Pak, ini sudah ada yang masuk. Oke, silakan. Halo, selamat malam BSB. Ini Bapak atau Ibu ya? Halo? Suaranya belum masuk. Ini ada lagi, kita boleh undang. Halo, selamat malam dengan Pak Adi Kusuma. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke Pak Wiknyo langsung? Ya, Shalom Pak Wiknyo. Saya dari GSKI LB3 Malang. Malang, oh luar biasa. Ya. Ya. Ya, silakan Pak Adi. Tanya, ini kan saya sedang kuliah di PKN STAN. Itu mengelola keuangan negara itu nasihat Bapak apa, Pak? Oh, oke, Terima baik. kasih. Ya. Nah, ini sangat bagus nih. Kebetulan kuliahnya memang bidangnya keuangan. Kita itu harus bisa dipercaya dalam bidang apapun, khususnya keuangan. Karena kalau orang pegang uang, apalagi kalau uangnya banyak, itu ada kesempatan untuk korupsi. Nah, kita harus jadi bisa dipercaya dalam hal ini supaya tidak korupsi. Kan sudah ada contohnya, Yudas korupsi sehingga akhirnya malah mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi kita harus setia mengelola keuangan dan dalam segala hal. Begitu kira-kira. Harus jujur. Gimana, Pak Adi? Ya, terima kasih, Pak. Ya, Ada yang terima lainnya, Pak kasih. Adi? Sudah. Cukup? Oke, Pak Adi. Senang Cukup. bisa ketemu. Oke, terima kasih. Oke, apakah ada lagi? Ada yang lain? BSB. Ini Bapak atau Ibu, silakan. Boleh di-unmute? Tidak ada suara. Ya, silakan. Halo. 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 Pak Tanpa Ragi masuk. Ya, sudah Halo, kedengaran. Shalom. Shalom.
Shalom, silakan. Oke. Oke, Pak. Saya mau nanya, Pak. Tadi kan mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur ya, Pak. Ya, Apakah itu artinya boleh menyogok dan disogok, Pak? Itu aja oke. mungkin untuk sekarang. Ya, ini sebenarnya sederhana, Pak, jawabannya. Kalau menyogok itu jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh dong, Pak. Masa kita orang percaya hobinya nyogok, kan tidak. Tapi saya mau kasih ilustrasi juga, kalau seseorang yang orang percaya berjalan di jalanan, lalu ditodong pakai pisau, harta atau nyawa? Jawabannya apa, Pak? Nyawa dong. Iya dong, nyawa lebih berharga, harta ngapain dibelain tapi ditusuk. Betul ya? Itu nyogok nggak, Pak? Betul. Relatif deh ya itu ya. Itu nyogok nggak, Pak? Bisa dibilang nyogok ya, beli nyawa ya, Pak. Nah, terus gimana? Boleh nggak itu? Ya Sulit. harusnya boleh ya. Nah, makanya kita mesti clear pengertian kita. Itu bukan nyogok, Pak. Itu ditodong namanya. Jadi kalau ditodong ya bukan salah kita. Kita kan tidak merencanakan seperti itu. Nah, gitu, Iya. Pak. Nah, Cuma nyogok. kalau kejadian seperti itu kan, itu kan kejadian kalau misalnya secara ini ya, ekstrim ya. Tapi kenyataannya kan misalnya kita usaha juga, banyak kan begitu. Misalnya kita nggak kasih uang, kita punya usaha ditutup lah, terus kita dipersulit lah, dan lain-lain seperti itu kan. Itu kenyataan loh, Pak. Ya. Nah, itu Gitu. mesti dibicarakan, tidak bisa dijawab secara umum. Karena setiap kasus kan bisa unik, Pak. Setiap kasus unik, tergantung detailnya. Jadi, Kalau misalnya kayak gini, coba simpel contohnya gini, Pak. Misalnya kita mau usaha, kita mau buka usaha yang benar, kan perlu izin usaha kan biasanya kan? Ya. Nah, izin usaha itu kalau kita apply, ntar ada aja lama lah, inilah, itulah, ntar kurang ini, ntar itulah. Nah, itu gimana, Pak? Nggak keluar-keluar deh pokoknya izin kita gitu, Pak. Ya, kita harus usaha. Masa izin usaha dipersulit begitu sampai sebegitunya gitu. Setahu saya izin usaha kita bisa urus nggak segitu sulitnya, Pak. Karena saya juga pernah usaha macam-macam selama ini. Izin usaha nggak akan begitu, Pak. Nggak akan sulit, sangat sulit begitu. Nggak. Bisa diurus biasa saja. Ya. Oke. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang harus per kasus ya. Tidak bisa dirumuskan gitu. Oke, saya lihat di layar ada pertanyaan nih dari BSB. Oke. BSB, kenapa banyak gereja tidak pernah melaporkan keuangannya secara terbuka kepada jemaat? Apa ini Alkitabiah? Ya, oke. Alkitabiah, Alkitab tidak pernah mengatur soal laporan keuangan, neraca dan sebagainya, tidak ya. Tetapi pelaporan secara terbuka itu adalah baik, itu jelas baik. Tetapi mengapa banyak gereja belum melaporkannya? Mungkin tidak ada kesiapannya, belum siap dalam hal ini. Nah, tapi saya juga mau kasih tahu bahwa yang dimaksud terbuka itu seperti perusahaan yang go public. Apakah itu terbuka beneran go public? Saya bisa lihat si A gajinya berapa? Bukan itu kan maksudnya terbuka. Kalau maksudnya terbuka adalah laporan keuangan yang standar akuntansi, itu dilaporkan secara terbuka. Kalau itu bisa-bisa saja, nggak masalah. Asal gereja itu mulai menerapkan prinsip akuntansi yang baik, ya. Gitu. Nggak masalah sih. Saya sangat setuju kalau pelaporannya itu terbuka, tapi terbuka di situ bukan berarti gaji karyawan semua dilaporkan ke publik, bukan itu. Ya, jangan salah mengerti. Kalau terbuka itu seperti laporan keuangan perusahaan yang go public itu terbuka itu. Nah, itu boleh, bagus. Itu bagus sekali. Justru gereja kita itu sebagian besar itu malah membantu orang, misi selama ini.
nggak masalah itu. Nanti orang bingung malahan, kok uangnya banyak ke misi, nggak punya gedung lagi kita. Kan mestinya nabung dulu buat beli gedung, enggak kita nggak punya gedung. Demikian ya, Pak BSP atau Ibu BSP ini. Dia bilang mic dan kameranya sepertinya hang. Ya sudah, tapi sudah dijawab. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Kita masih menunggu lagi. Oke, mungkin Pak Wignu bisa melanjutkan. Ini di slide atau di layar kita tampilkan Mamon tuan yang jahat, hamba yang baik. Ya. Tadi di awal kita sudah disinggung kan. Ini maksudnya biar lebih diceritakan lagi. Ya, jadi mamon ini bentuknya tidak harus uang tunai. Mamon ini segala sesuatu yang bernilai. Mamonas itu adalah harta dunia. Mamon ini, semua yang ada pada kita ini bisa menjadi tuan yang jahat. Mungkin ada sedikit gangguan sinyal lagi. Halo Pak Wignu. Pak Wignu masih ada gangguan sinyal, kita masih menunggu. Teman-teman, untuk yang mau berkonsultasi langsung atau menanyakan sesuatu dengan Pak Wignu, bisa langsung masuk ke StreamYard-nya ya, atau bisa chat di komen. Wah, Pak Wignu malah terputus. Kita menunggu Pak Wignu ya. Teman-teman silakan, waktu kita masih Maaf. Masih ada. Nah, Minta oke, maaf. Pak Wignu silakan. Ya, Ada tadi gangguan sampai sinyal. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba si mamon, hamba uang, hamba harta dunia. Kita diseret oleh harta dunia itu. Jangan sampai, karena dia tuan yang jahat. Dia harus kita jadikan hamba yang baik. Alat di tangan orang percaya itu, mamon justru baik, karena bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama, untuk bersahabat dengan Tuhan. Karena di dunia ini segala sesuatu butuh mamon sebagai alat pembayaran. Demikian. Ya. Jadi sampai saat ini belum ada penanya lagi. Nah, di saat ini kita kan di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, terus bahkan orang-orang yang memang punya penghasilan harian karena stop aktivitas membuat mereka tidak mempunyai pendapatan. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal seperti itu? Dengan mungkin kita juga sama dengan keterbatasan yang kita punya. Menurut Pak Wignu gimana? ya, ini dalam hal ini berlaku yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Artinya kalau kita punya mamon yang banyak, kita dituntut untuk menolong orang lebih banyak daripada orang yang mamonnya pas-pasan. Bahkan kalau ada jemaat yang tidak bisa kekurangan sehingga makan pun sulit, gereja harus membantu. Gereja harus menyediakan makanan minuman. Sebab persembahan yang di gereja harus digunakan untuk itu. Kita juga sama. Uang kita pun harus menolong sesama. Ini waktunya kita tidak boleh pelit sama sekali. Kita semua harus bertobat. Jadi keuangan bukan hanya cara cari uang yang banyak. Keuangan itu termasuk bagaimana menyalurkan supaya menjadi berkat menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah iman yang benar, yang ada buktinya, bukan yang teori saja. Begitu. Makanya mamon itu tuan yang jahat, tapi hamba yang baik. Oke, sebenarnya kita ada dari live chat, cuma di sini kita nggak bisa buka, entah kenapa. Saya akan bacakan saja ya Pak pertanyaannya. Ya, silakan.
dari Aku Suka Bersaksi. Ini nama ininya, Aku Suka Bersaksi, menanyakan mengapa justru orang-orang yang fanatik dalam iman justru lebih banyak yang miskin, Pak. Dalam Alkitab sangat jarang Tuhan Yesus melakukan mujizat keuangan. Nah, menurut Pak Wiknya gimana? Ya, jadi Tuhan Yesus kenapa jarang mengadakan mujizat keuangan? Karena prioritas utama Tuhan memang bukan uang. Prioritas Tuhan adalah kesembuhan jiwa. Kesembuhan fisik juga tidak. Makanya nggak boleh fokus pada kesembuhan fisik, kesembuhan jiwa. Sebab semua orang pasti mati akhirnya. Jadi sembuh dari fisik sebentar lalu mati lagi, tidak ada gunanya kalau jiwanya belum sembuh. Makanya ayat firman Tuhan itu jangan dipelintir-pelintir. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kanker? Bukan. Sembuh dari kantong kering? Bukan. Sembuh dari apa? Coba dibaca itu. Karena dahulu kamu sesat. Jadi sembuh dari kesesatan gitu. Kalau baca Alkitab itu harus konteksnya benar. Ya. Nah, jadi demikian. Ini belajar harus panjang. Tidak bisa sekali ketemu lalu semua orang mengerti. Tapi inti-intinya itu, uang kita itu milik Tuhan. Jangan, aku kasih 10% ya Tuhan, nanti balikin ya. Seperti main game monopoli aja. Nggak ada itu di Alkitab. Hidup kita itu harus jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Berapapun yang ada pada kita di masa COVID ini, kita harus jadi berkat. Untuk orang yang pas-pasan, harus menghibur, menguatkan juga orang lain, bersekutu. Kan begitu. Untuk orang yang banyak uang, bagi-bagi dalam bentuk sembako dan sebagainya. Kan begitu ya. Pembicara-pembicara harus alkitabiah, jangan aneh-aneh. Saya lihat banyak sekali yang aneh-aneh. Di internet aneh-aneh. Oke, Pak Wiknya ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Samuel Tak. Tapi saya bacakan saja ya. Ini contoh. Bagaimana cara kita menghormati orang tua dari sisi atau dari segi finansial? Jika memang di suatu momen kita belum bisa memberikan bantuan ekonomi ke orang tua. Padahal di hati rasanya seperti merasa bersalah. Ini begini. Saya berikan ilustrasi ya. Ada seorang anak dikuliahkan. Lalu ia lulus menjadi sarjana. Tentu gaji awalnya tidak besar. Sang anak bicara sama orang tuanya begini, Ibu, gajiku belum besar, aku pas-pasan hidupnya. Ibunya berkata, ya oke, saya mengerti. Nanti berikutnya ibu, gajinya mulai besar nih. Saya mau nyicil motor. Oke. Nanti ibu, saya mau nyicil mobil. Setelah nyicil mobil, saya mau nyicil rumah. Setelah mau nyicil rumah, saya mau nikah. Setelah nikah mau punya anak dan sebagainya dan sebagainya. Tidak pernah memberi orang tuanya akhirnya. Berapapun yang kita punya, sisihkan untuk orang tua. Bukan jumlahnya yang penting. Orang tua kalau dikasih ya berapapun ya, bukan soal uangnya. Dia akan senang atas perhatian dari anaknya itu. Dia akan, iya anakku perhatian ya, bukan soal jumlahnya loh. Kecuali kita pas-pasan banget. Pas-pasan banget ya itu pun tetap harus baik sama orang tua. Dikomunikasikan yang baik, Ma. Ibu, ini uangku lagi pas nih. Ibu butuh apa? Nanti kita bagi juga deh. Nah, kalau pas ibunya, saya nggak butuh, ya udah nggak apa-apa. Tapi perhatiannya itu harus sampai. Ini bukan soal uang, soal perhatian, ya. Oke. Kita ada selanjutnya pertanyaan dari Louis Tan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mau tanya tentang barang branded. Apakah boleh? Jika kita mau menerapi hidup sempurna seperti Kristus. Nah, Ya, ini mengenai baik. barang branded. Ya. Yang pertama kita mesti mengerti apakah arti kata sempurna. Banyak orang tidak mengerti arti kata sempurna. Orang berpikir kalau sempurna itu di atas kepalanya ada bulat-bulat warna sinar terang gitu. Yang aneh-aneh gitu pikirannya.
Padahal yang dimaksud sempurna itu seperti Kristus itu bukan kita menjadi Kristus, tapi kita cara berpikir dan berperasaannya itu seperti Kristus. Jadi harus mengerti, harus berbuat bagaimana kalau ketemu kasus A, berbuat bagaimana kalau kasus B. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau mau terjemahan lebih lugas lagi, berpikirlah seperti Kristus dan berperasaanlah seperti Kristus. Begitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya sampai lupa. Tentang menggunakan barang branded gitu loh Pak. Oh iya, barang branded. Nah, tentang barang branded, ini relatif loh. Kalau kita ada di daerah, di desa gitu ya, dulu saya ada di desa, kemudian saya pakai sepeda baru gitu. Itu mewah loh, zaman dulu ya, zaman dulu. Atau zaman sekarang pakai motor yang mahal gitu. Itu sudah mewah. Tapi kalau itu ada di kota besar, itu nggak mewah. Makanya ini yang perlu kita mengerti, ini sikap hati. Seorang konglomerat memakai jam yang harganya 1 M, tapi uangnya triliunan. Itu nggak mewah. Tetapi kita pakai jam yang berapa juta aja sudah mewah. Jadi mewah tidak itu sikap hati kita. Ini mesti dimengerti loh. Orang yang ekonominya lemah, itu kadang-kadang gayanya melebihi kemampuannya. Nah, itu termasuk mewah. Itu tidak boleh. Jadi branded boleh apa enggak? Ya tergantung. Untuk apa? Kalau itu di lingkungan profesional, ya biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi kalau memaksakan diri untuk membeli barang branded yang mahal, sampai nabung dan sebagainya, saya rasa itu tidak tepat. Untuk apa? Karena nilai diri kita bukan tergantung dari barang branded kita. Tidak. Nilai diri kita itu di hadapan Tuhan sama. Tidak tergantung apakah jam kita itu mahal atau tidak. Tidak tergantung hal itu. Ya. Jadi, lagi pula jam kita merek apapun nggak dilihat orang kok. Yang penting kalau dilihat jamnya cocok. Itu aja. Ya. Oke. Oke, ini ada yang masuk dengan Pak Didik, cuma mic-nya nggak dinyalakan. Silakan Pak Didik, bisa langsung. Ya, selamat malam Pak Didi. Kelihatannya. Iya, ternyata putus. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat ya Pak. Ya, Dari silakan. Iskia Sibarani saja. Jika kita berinvestasi di forex atau bursa saham, apakah boleh? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang saya tahu pasti ada yang tanya. Kan ada yang berpendapat bahwa main saham itu judi. Tapi ada yang berpendapat main saham tidak judi, tergantung. Sebenarnya ini tidak bisa dirumuskan secara sederhana. Kalau seseorang beli saham perusahaan yang baik performanya, kan itu seolah-olah ikut memiliki meskipun sahamnya kecil. Lalu setelah setahun 2 tahun naik baru dijual, mendapatkan untung. Misalnya begitu ya. Nah, apa bedanya saya membeli emas lalu setahun lagi naik saya jual? Kan sama saja itu dagang. Nah, tapi ingat, banyak orang main sahamnya spekulasi. Spekulasi gede-gedean. Nah, apalagi kalau mainnya itu turunan dari saham, derivatif. Waduh, kalau derivatif itu bahaya itu. Main indeks gitu, dalam berapa menit bisa ratusan juta habis tuh. Forex juga termasuk cepat sekali perubahannya. Nah, ini berbahaya. Yang spekulasinya tinggi, tanda kutip termasuk bisa digolongkan ke dalam judi, untung-untungan. Kalau itu untung-untungan, ada orang yang berkata sama saya, Pak, saya nggak untung-untungan, Pak. Saya pasti menang, Pak. Buktinya kalah. Nggak ada orang yang pasti menang. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, bukan?
Stres. Bu. Inilah yang tidak boleh. Hidup kita milik Tuhan, bukan untuk untung-untungan. Jangan take it for granted. Hidup kita itu kita harus persembahkan untuk Tuhan. Kalau mau cari uang, ini menurut saya loh ya, carilah uang di sektor real, bukan permainan saham. Sektor real. Bayangkan kalau saya setiap hari main saham, misalnya nih, saya ini nggak main saham. Jadi setiap hari saya liatin terus angkanya gitu. Dan terus bagaimana saya jadi hamba Tuhan? Oh, saya bukan hamba Tuhan, Pak. Nah, terus hamba siapa? Kita semua hamba Tuhan. Oh, saya bukan pendeta. Oke, baik. Tapi kalau kita investasi sampai spekulasinya tinggi, tingkat spekulasinya, itu seperti judi, dan itu tidak membawa berkat. Nanti akan efeknya ke keluarga, kemana-mana. Oke, Pak Wigno. Ya. Ada Sebaiknya, Pak Didik. menurut saya, mainnya di sektor real saja. Oke. Di sini ada Pak Didik yang mau menanyakan langsung dengan Pak Wigno. Silakan Pak Didik. Ya baik, Pak Didik silakan. Selamat malam Pak Wigno. Senang ini bisa gabung. Iya, Pak, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi, ini menarik sekali temanya. Kalau soal uang itu memang menarik banget nih. Ya. Yang pertama itu tadi Pak Wigno. Ya Pak, tadi Pak Wigno bilang untuk cari uang itu di sektor real gitu ya. Saya setuju. Cuma saya tanyakan adalah untuk bisnis direct selling itu termasuk sektor real apa enggak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dibantu dijelaskan kepada kami, kepada saya, kepada kita semua. Sebenarnya kalau bicara persepuluhan itu dalam konteks kita jemaat PB ya, perjanjian baru, itu sebenarnya aturan Alkitab apa aturan gereja ya Pak? Saya kira 2 hal itu yang perlu saya dengarkan Pak. Demikian Pak Wigno, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang pertama soal direct selling. Direct selling ini, nggak tahu, kalau saya salah mengerti tolong dikoreksi. Direct selling ini maksudnya menjual suatu produk langsung, begitu ya? Tidak melalui rantai distribusi ya. Nah, itu ya, kan langsung Pak. Perdagangan murni. Jadi tidak ada masalah. Itu sektor real, kecuali direct selling-nya itu cuma simbol. Misalnya keping emas, tapi nilainya tinggi gitu. Nah, itu simbol itu. Itu permainan uang sebenarnya. Seperti arisan uang. Di situ banyak kasus memang. Tapi kalau direct selling-nya itu produk yang real, ya itu nggak masalah dong. Boleh saja. Kenapa tidak? Ya, itu direct selling. Yang kedua, soal persepuluhan. Ini persepuluhan kalau kita runut sejarahnya, itu kan dulu sekali di zaman Abraham, itu sudah ada. Bahkan sebelum Abraham juga sudah ada. Itu praktek orang-orang kafir itu seperti itu dulu, sebelum Abraham. Lalu diadopsi oleh Abraham, mempersembahkan kepada Imam Melkisedek. Nah, kemudian diadopsi oleh Yudaisme, dalam Taurat dan sebagainya, diatur bahwa itu 10%. Tetapi ingat, kalau itu uang ditambahkan 1/5 bagian, jadi 12%. Tapi ingat juga bahwa hukumnya tidak hanya itu, persembahan berbagai macam di Perjanjian Lama. Tapi ingat lagi bahwa tidak hanya persembahan, kewajibannya juga banyak. Jangan hari ini gereja cuma ngambil yang enaknya saja. Persembahan diatur-atur, kewajibannya nggak diatur-atur. Kalau mau Perjanjian Lama, semuanya harus diatur. Misalnya kalau seseorang beli rumah, setelah tahun ke-50, harus dibebaskan, kembalikan ke yang jual. Kan itu Alkitab banget itu, Perjanjian Lama. Sekarang perpuluhan, persembahan sulung, diatur-atur supaya orang ngasih. Terus kemana itu larinya? Kalau Perjanjian Lama kan untuk janda miskin, orang asing, yang tamu, yang membutuhkan maksudnya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tidak pernah menekankan persepuluhan atau perpuluhan. Tuhan Yesus menekankan segenap hidup
Jadi segenap hidup kita itu milik Tuhan. Jangan sampai kita itu hitung-hitungan sama Tuhan. Saya heran kalau ada orang berani hitung-hitungan sama Tuhan. Saya kasih 10% nanti balikin loh Tuhan. Waduh. Ini nggak benar nih. Kita itu nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Segenap hidup. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang paling benar. Ya. Jadi Oke, Pak Didik sudah cukup? Ya, terima kasih Pak Wiknyo. Penjelasannya walaupun singkat tapi bisa diterima. Memang pada kenyataannya hari ini itu banyak gereja menggembar-gemborkan persepuluhan, implikasinya justru jemaat itu jadi matre gitu. Seperti Pak Wiknyo bilang, lempar 10, berharap 30, 60, 90. Nah, ini kan jadi matre ini. Orientasinya uang gitu. Nah, ini yang seringkali gereja nggak jujur, Pak. Terima kasih dengan acara ini. Tentunya kita berharap bisa memberikan sebuah wawasan baru bagaimana mengelola keuangan secara jujur dan tidak mengada-ada, apalagi pakai dalil-dalil Alkitab yang nggak jujur. Terima kasih Pak Wiknyo atas penjelasannya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Didik. Pak Wiknyo, sekarang ada yang sudah masuk, Pak Herto. Silakan, ada pertanyaan Pak Herto. Halo Pak Herto. Pak Herto, apakah ada pertanyaan? Kalau belum. Ngomong-ngomong suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, baik. Kita lanjut jelas, ke pertanyaan Pak. Dari chat. Pak Didik ya. Ya, silakan. Pak Herto, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita baca pertanyaan yang di chat ya, Pak. Ya, oke, baik. Bentar. Ini pertanyaan yang masuk banyak sekali, saya mesti pilih nih. Oke, ini dari Marhen Rosdia. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Tolong tanya, apakah kita sebagai orang beriman boleh memiliki asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Terima kasih. Oh, kalau soal asuransi jelas boleh. Kenapa tidak boleh? Sekarang begini saja. Ada nggak orang yang sakit tidak ke dokter? Kan jarang ya. Ada banyak orang ketika sakit merasa bisa sembuh tanpa harus ke dokter, ya boleh-boleh saja. Tapi ke dokter bukan berarti salah. Mempunyai asuransi bukan berarti salah. Justru kalau kita hari ini tidak punya asuransi, misalnya BPJS, kan jadi kesulitan nanti kalau butuh penanganan rumah sakit. Itu tidak salah. Sama dengan menjaga kesehatan, salah nggak Pak? Loh ya enggak, kita memang harus menjaga. Orang yang bertanggung jawab hidupnya itu yang benar malahan. Mengelola keuangan untuk Tuhan, termasuk apakah saya perlu asuransi apa enggak, begitu. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Kalau perlu juga nggak salah. Ini harus dipertimbangkan baik-baik. Ya, oke, silakan. Oke, ini ada pertanyaan yang langsung masuk ke room kita. Ini terbaca dari Berliana. Pak, saya mau tanya, jika saya belum punya keuangan yang cukup untuk membantu orang tua, sedangkan orang tua saya sedang membutuhkan bantuan. Ini seperti yang tadi ya. Saya gelisah dan merasa bersalah gak bisa bantu. Tapi satu sisi saya punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya, Pak. Mohon pencerahannya. Ya, ini agak sulit ya. Kita pernah mengalami hal yang sama. Jadi dalam keterbatasan kita, itu memang kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Ke orang tua kita harus sampaikan bahwa keuangan kita terbatas, dan bagaimana cara membaginya dibicarakan dengan keluarga juga, apakah prioritasnya yang mana yang lebih didahulukan.
Ini yang jelas sikap hati kita harus benar dalam hal ini. Begitu. Ya, silakan. Apakah cukup? Ini kemungkinan dari Pak Herto ya, tapi munculnya atas nama Berliana. Apakah cukup? Mungkin bisa dibuka. Oh, itu lain lagi ya. Oke, kita langsung baca pertanyaan dari chat. Ya, Sepertinya sudah tidak ada. Oke, Pak Herto, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mic-nya bisa dibuka. Oh ya, ini yang tadi menanyakan. Oh, ini namanya sudah berganti. Silakan mic-nya bisa dibuka. Apakah silakan, jawaban dari Pak Wigno sudah cukup? Bu Berliana? Sepertinya sudah cukup, Pak. Karena tidak ada komen lagi. Ya, baik. Oke, silakan Pak Wigno bisa menambahkan, mungkin ada yang tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang akan ditegaskan lagi. Ya, intinya kita harus selalu ingat bahwa 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ini kita lakukan, tentu saja Tuhan juga mau kita semua juga sehat, kita semua baik-baik. Tapi ingat, prioritas Tuhan bukan itu. Prioritas Tuhan adalah kita harus selamat. Itu. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, dalam segala hal kita akan melakukan sesuatu dengan benar. Dengan Tuhan. Dan itu akan berdampak banyak sekali terhadap orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang tua, pasangan hidup, anak, saudara, teman-teman, masyarakat tentunya. Ya. Nah, makanya topik ini sangat penting untuk dimengerti, karena iman kita akan berhubungan langsung dengan yang namanya mamon ini dalam setiap harinya. Intinya ada di hati, Pak. Kita harus menggunakan mamon yang sangat terbatas untuk kemuliaan Tuhan. Ya, silakan. Ada yang lain mungkin? Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi, Pak Wigno, tapi kita masih memberikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kita akan tutup nanti tepat di jam 8. Jadi kita masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau ada yang masih mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Oke, ini ada satu yang mungkin bisa kita angkat sebagai pertanyaan. Pak Tanto, ini manggilnya Pak Tanto. Apakah menjalankan koperasi bentuknya CU melalui gereja, apakah itu Alkitabiah? CV ya mungkin ya, tapi tulisannya CU apa ya? Maksudnya apa? Saya kurang mengerti. Menjalankan koperasi di dalam gereja. Oh, koperasi. Oke, baik. Sebenarnya koperasi kan tujuannya baik. Ya boleh-boleh saja kalau menurut saya. Tapi untuk kepentingan jemaat, ya, untuk kepentingan bersama, itu baik saja, itu nggak masalah. Ya, oke. Waktunya tinggal sedikit, 1 menit lagi. Oke, ini kayaknya terakhir deh Pak, waktu kita sudah sangat mepet. Malam Pak Wigno, bagaimana menyatukan fokus antara mencari Tuhan dan mencari mamon? Terima kasih untuk pencerahannya. Oke, baik. Jangan pernah membenturkan sesuatu dengan yang lain, seolah-olah ini rohani, seolah-olah ini sekuler gitu. Tidak. Segala sesuatu harus kita lakukan untuk Tuhan. Cari uang pun harus untuk Tuhan. Udah, nggak masalah. Cari uang yang giat, yang banyak untuk Tuhan. Untuk menolong sesama, untuk pekerjaan Tuhan, untuk macam-macam. Kita butuh uang. Ya. Jadi kalau ditanya, uang itu kawan atau lawan? Tidak dua-duanya. Uang itu adalah alat
untuk memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Wiknyo. Waktu kita sudah habis, dan untuk yang terakhir nih, kita akan closing pesan-pesan terakhir dari Pak Wiknyo di live chat ini atau di siaran langsung kita malam ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya berharap firman Tuhan dalam konsultasi ini akan mengubah cara berpikir kita. Ya, kita itu dijadikan seperti manajer di bumi oleh Tuhan, pemiliknya Tuhan. Jadi jangan korupsi. Manajer, segala sesuatu harus kita lakukan untuk Tuhan. Jangan pelit, jadilah berkat bagi sesama. Dimulai dari orang sekeliling kita dulu, yang paling dekat dulu. Baru makin jauh, makin jauh. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Wiknyo. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Pak Wiknyo juga. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam. Oke teman-teman, ini adalah perdana live streaming dari Open Biblika, Suara Gereja. Kita akan ada live di waktu-waktu mendatang. Teman-teman bisa tetap selalu menonton di Open Biblika channel ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. God bless you.